Salam sepak bola, salam pertandingan dari Piala Asia yang berlangsung tadi malam antara timnas kita, sepak bola kita, timnas Indonesia berhadapan dengan Irak. Dan akhirnya kita mengakui keunggulan Irak dan kita harus tertunda ke Olimpiade Paris tahun 2024. Kita masih ada punya kesempatan saat berhadapan dengan Guinea, wakil dari Afrika. Saat bersua Guinea, kita tidak lagi boleh melakukan kesalahan-kesalahan ataupun melakukan kesalahan-kesalahan yang hal-hal yang kecil. Ini bisa berakibat fatal dan kita bisa tidak lolos ke Olimpiade Paris 2024. Melawan Guinea pada tanggal 9 Mei. Ini adalah pertandingan leg kedua negara yang akan berlangsung di Indonesia dan di Guinea. Ini kesempatan Indonesia, satu-satunya kesempatan yang akan, bila mana Indonesia bisa mengalahkan Guinea, pasti akan lolos ke Olimpiade Paris. Dan sudah lama Indonesia tidak lolos Olimpiade. Kita baru lolos satu kali Olimpiade, dan ini sejarah. Sudah lama kita nantikan untuk lolos ke Olimpiade. Pemain-pemain kita tadi malam sudah kerja keras, tapi sepertinya mereka sudah mulai kelelahan. Di extra time pemain-pemain kita sudah kehabisan stamina, dan ini membuat kita kalah dan harus mengakui keunggulan Irak. Kelelahan ini memang sudah terlihat saat melawan Uzbekistan pun sudah terlihat. Mungkin saat bersua Korea Selatan kita memang habis-habisan untuk lolos ke semifinal. Makanya saat berhadapan Uzbekistan dan Irak, memang stamina kita sudah mulai kedodoran. Dan pemain-pemain kita saat berjumpa Irak tidak bisa, serangan-serangan kita tidak sulit untuk menembus pertahanan lawan dari Irak. Permainan kita sebetulnya cukup baik dan apik, tetapi kita tidak bisa membongkar. Rafael Struijk pun tadi malam memang seperti kehabisan ya, tidak seperti pemain pertandingan-pertandingan sebelumnya. Saat berjumpa Korea Selatan, dia seperti ini tidak terlihat serangan-serangan kita. Dan di lini tengah cukup bagus antara Ivan Jenner dan Nathan Joe naik turun membantu lini tengah dan lini pertahanan. Tetapi saat menyerang kita seperti tidak buntu ataupun tidak bisa menyerang masuk ke pertahanan Irak. Dan kita harus mengakui keunggulan Irak. Pertandingan ini adalah pertandingan yang sulit saat berhadapan dengan Irak. Pemain-pemain kita memang tidak bisa menyerang dengan seperti berhadapan dengan Korea Selatan. Witan juga tidak bisa mengeluarkan kemampuan, dan Rafael Marcelino juga seperti ya tidak terlihat saat serang-serangan. Dia memutar-putar di sini depan Irak, tetapi tidak juga bisa menembus. Witan, Kelly, dan 3 di depan termasuk Rafael Struijk ini seperti buntu, tidak bisa masuk ke lini pertahanan Irak.
Ini yang mengakibatkan kita tidak bisa membobol ke gawang Irak, dan kita hanya bisa tendangan dari Ivan Jenner yang bisa membobol dari ke gawang Irak melalui tendangan jarak jauh. Itu saja yang bisa kita hasilkan. Dan di sini kita karena kelelahan itu makanya kita kebobolan lagi. Padahal kita sudah gol 1-0, tetapi mungkin pemain kita ini kelelahan. Jadi faktor inilah yang buat kita kalah dari Irak. Ciao, tetap semangat Garuda Indonesia. Kalian tetap punya kesempatan dan tetap semangat, dan kalian masih banyak ditunggu oleh penggemar sepak bola Indonesia. Wassalam, bravo sepak bola Indonesia.